Shalom seluruh warga kerajaan. Firman Allah menunjukkan di dalam 2 Timotius pasal ketiga, bagaimana barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat sebelumnya diterangkan oleh Rasul Paulus, tetapi engkau berbeda dengan orang-orang dunia pada akhir zaman ini. Engkau mengikuti cara hidupku, pengajaranku, kesucian, ketekunan, menghadapi segala macam pencobaan dan ancaman. Karena jangan heran anakku, karena orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Nama Tuhan Yesus sendiri adalah a man of sorrow. Yesaya 53 sampai dengan hari ini, orang-orang Israel bingung. Mengapa Mesias menderita? Bukan dia the all-powerful king, all-powerful Messiah. Tetapi dengan jelas, saudaraku, raja itu menderita untuk kita. Kalau suffering for the king, ya kita seharusnya bisa begitu, bisa mengerti ya. But the king suffering for us. Ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Satu hari raja dengan seorang ajudannya, seorang hambanya. Pada saat itu terpisah karena itu dalam keadaan perang, dikejar oleh serigala-serigala kelaparan. Dan saat itu maka hambanya berkata, Tuanku, biarlah Tuanku dilindungi oleh Tuhan. Lalu dia menyerahkan dirinya supaya tuannya mendapat kesempatan melarikan diri dan dia dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang buas itu. This is a wonderful story. Tetapi itu bukan, saudaraku, bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah sang raja yang berkata, hambaku, I give you the second chance. I will die for you. I will suffer for you. Lalu raja itu yang begitu mulia menyerahkan dirinya dan dihancurkan oleh serigala-serigala yang buas. Itu yang terjadi. Mulai dari saudaraku, ketika dia mulai pelayanan, segala fitnah dikatakan dirasuk roh jahat, dibilang Beelzebul, orang Samaria, dikatakan macam-macam dan bukan cuma itu. Kemudian kita lihat mulai Taman Getsemani menghadapi pengadilan kangguru, artinya main-main aja saudaraku, mengalami aniaya. The Passion of the Christ itu tidak bisa menggambarkan the sorrow di dalam jiwanya, cuma lihat tubuhnya saudaraku. Dia dihantam. Kalau orang Yahudi itu 39 kali supaya tidak lewat 40. Tapi kalau orang Romawi tidak ada hitungannya. Dan firman Allah berkata, mereka membajak punggungku. Tetapi oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya disembuhkan. Look at me. Saya disembuhkan secara ajaib dengan bermacam-macam penyakit. Bahkan penyakit asma keturunan disembuhkan. Because the king suffer for me. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merencanakan penyakit. Bahkan menjadi tua dan mati, saudaraku. Rencana Tuhan selalu cuma damai sejahtera. Eden means pleasant. Menyenangkan. Itu rencana Tuhan buat saudara saya. But we live in a fallen world. Karena itu saudaraku, nanti kita akan juga bicara. Kalau orang fasik itu menderita biasalah. Kita bisa mengerti. How about the righteous suffer? Nanti kita bicarakan pada episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Yang mau hidup beribadah, live godly in Christ Jesus will suffer. Yaitu saudaraku, menghadapi suffering. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom bagi saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Selamat datang beribadah. Bahkan buat saudara-saudara yang terkasih yang dalam Zoom online, baik di Makassar. Selamat siang. Sebelum kita memulai ibadah kita, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih setiamu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami.
Bahkan ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini yang bersuka cita? Amin. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau Yesus, Allah yang besar. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, anggap semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Kami mau memujimu Tuhan. Oh, oh, oh. Yeah. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau Yesus Tuhan, Allah kami yang besar dan mulia. Oh, oh. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, Kau terbesar, Tuhan. Sekali lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku
The oceans are rising, rising and falling, and your word, we are responding to your love. My God, how great you are! How great you are! My God, how great you are! How great you are! The heavens are telling the earth how great you are. We are responding to your love. The oceans are rising, rising and falling at your word. So we are responding to your love. My God, how great you are! How great you are! My God, how great you are! How great you are! My God, how great! My God, how great you are! How great you are! We sing how great! My God, how great you are! How great you are! My God, how great! My God, how great you are! How great you are! We sing hallelujah! God, how great you are. How great you are. My God, how great. My God, how great you are. How great you are. We sing how great you are. My God, how great
we sing Amen, Amen. Yes, Amen. Mari umat Tuhan saja katakan Amen.
Lord, our God. Praise the name, umat Tuhan. Praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name, oh, evermore. For endless days we will sing Your praise, our Lord our God. Oh Lord, we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh endless day, we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Kami beri sorak-sorai bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan hambanya. Thank you. Yes, Lord. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat Tuhan bermurah hati. Terima kasih buat saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan buat untuk kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Thank you Lord. Berkati kami dengan firman-Mu. Bicara pada kami. Kami berdoa roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bantu kami untuk memahaminya Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Supaya kami mendengarnya diberkati, kami mendengarnya dikuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami mau melihat Tuhan dinyatakan oleh firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat waktu ini. Bagi-Mu Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, kita pindahkan Makassar ke sini itu adalah hal yang bagus. Ya, terima kasih Pak Hans. Bayangkan backdrop kita langsung ganti, men. Langsung belakang Suffering King. Ya, kita bicara-bicara penderitaan dulu. Jadi kita akan membahas sedikit tentang penderitaan. Menjamin saja bahwa tidak akan lama. Tapi saya mau saudara mengikuti kemudian terus pondering ayat-ayat ini sebab ini penting sekali buat kita ya. Jadi kita akan membaca satu ayat dulu, kemudian kita akan lihat beberapa fakta yang penting. Sebelum Yesus naik ke sorga, di dalam Injil Yohanes saudara menemukan suatu narasi yang luar biasa dari pasal 13 sampai pasalnya yang ke-17. Itu semua adalah narasi yang kalau saudara baca disebut sebagai upper room discourse. Ini adalah percakapan di loteng Yerusalem. Jadi loteng Yerusalem itu adalah tempat yang penting. Loteng Yerusalem itu adalah rumah dari Maria yang anaknya, banyak nama Maria ya, kita mesti kasih pisah Maria siapa nih. Ini Maria ibu Yohanes Markus, itu yang punya loteng Yerusalem. Jadi itu tempat di mana Roh Kudus turun ke atas mereka, itu milik dari Maria, itu disebut sebagai upper room. Jadi Yohanes Markus itu kalau saya boleh bilang dia salah satu dari murid Kristus. Tidak termasuk yang 12, tapi dia mungkin termasuk yang 70 barangkali. Tapi maksud saya dia adalah seorang yang juga merupakan saksi mata. Markus tidak banyak menceritakan, tapi Yohanes secara khusus menulis ayat ini. Kita baca dulu ayatnya sebelum saudara terpesona dengan title kita. Suffering King. Kita baca dulu ayatnya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Ya, itu ayat yang bakal kita baca. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33.
Semuanya itu kukatakan kepadamu. Nah, semuanya itu saudara mesti baca dari pasal 16. Semuanya itu. Ada kekecewaan, ada penyesatan, ada pengkhianatan. Dia jajar tuh semuanya di pasal 16. Tapi di pasal 16 juga dia janji ada penghibur yang menolong kita dan seterusnya. Tapi ini dia bilang ini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sekarang kita baca sama perkataan berikutnya. 1, 2, 3. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ayat-ayat ini memberikan implikasi kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia ini enggak cari enaknya. Bilang dulu, enggak cari enaknya. Dia datang ke dunia ini, datang untuk menjadi sama dengan saudara dan saya. Begitu samanya dia dengan kita, sampai dia menderita juga apa yang saudara derita. Mengapa? Karena ini ada sebuah hukum. Ada sebuah law on earth after the fall. Ada hukum di bumi ini setelah kejatuhan. Hukum itu adalah hukum penderitaan. Setelah kejatuhan manusia menderita. Itu jelas. Menderita dengan segala jenis penderitaan yang ada. Menderita karena penyakit. Tapi kata kuncinya simple. Itu karena bumi, dunia ini telah jatuh. Manusia telah jatuh. Raja bumi ini yang adalah Adam telah jatuh. Bilang dulu jatuh. Jatuh itu benar-benar ada. Setelah penciptaan, narasi kejatuhan ada. Saya tidak bilang bahwa manusia super di sini, enggak. Manusia jatuh. Manusia menjadi budak dosa. Dan di dalam bumi yang dikuasai oleh dosa, saudara kehilangan hak saudara. Saudara kehilangan right saudara. Karena saya sudah katakan dari kemarin, sikap atau sifat atau saya sebutlah apa itu namanya, the substance atau dasar dari dosa itu adalah perbudakan. Bilang dulu perbudakan. Jadi kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara jadi budak. Tahu budak? Budak itu pengertian you are stripped of all your rights. Saudara ditelanjangi dari semua right saudara, hak saudara. Saudara tidak berhak untuk hidup. Saudara tidak berhak untuk lihat matahari. Saudara tidak berhak untuk berpikir yang lain. Saudara tidak berhak untuk masa depan. Saudara tidak berhak untuk hidup yang kekal. Saudara tidak berhak pada semua hak raja yang tadinya kamu miliki. Gone, strip off. Saudara bukan lagi apa-apa. Saudara pasti menderita. Baik, misalnya, saudara punya hak cium istrimu. Tiba-tiba hak itu diambil daripadamu. Menderita ya. Coba, berani-berani. Artinya kehilangan hak itu adalah sesuatu yang gak nyaman, betul gak? Sesuatu itu, dan Alkitab bilang buat kita, Yesus itu memilih untuk menjadi sama seperti kita. Dia raja di atas segala raja datang ke dunia ini untuk ingin mengembalikan saudara, untuk menjadi raja kembali, mengembalikan saudara pada tujuan-tujuan Allah. Dia harus lewati proses ini yang luar biasa dari Yesus. Dia datang ke dunia ini, dia menanggung semua akibat kejatuhan manusia. Semua, tidak separuh. Iblis adalah pribadi yang jahat, gelap, sia-sia, kekacauan, penderitaan. Dia datang membawa itu. Iblis gak datang ingin minum kopi dengan saudara. Dia mungkin menawarkan kekayaan, tapi ujungnya dia akan bunuh saudara. Iblis mungkin menawarkan kenikmatan, tapi dia akan hancurkan saudara. Sebab ditulis bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak punya pilihan lain. Makanya dia mungkin tawarkan kopi pakai Baileys. Mungkin dia tawarkan kopi pakai susu. Mungkin dia tawarkan semua yang kita sukai, tapi ujungnya dia akan bunuh kita. Sebab iblis tidak punya pilihan lain. Yang dia tahu cuma kebinasaan. Lihat saya, coba lihat saya baik. Iblis tidak punya pilihan lain. Dia adalah pribadi yang tahu destininya. Kalau kita tidak tahu destiny kita, kita paling bodoh. Sebab iblis mau pasang di kepala kita, seolah-olah destiny kita adalah destininya. Waktu kita diperbudak, memang betul. Seluruh destiny saudara, seluruh identity saudara, seluruh yang berhubungan dengan saudara, itu telah strip off, diambil dari saudara.
Manusia yang jatuh dalam dosa ada dalam pengaruh, ada dalam sistem, ada dalam kekuasaan dari perbudakan iblis. Tapi haleluya, Yesus datang menebus kita. Mau lihat caranya Yesus menebus kita? Yuk kita baca ya. Kita baca ya. Ibrani pasalnya yang kedua. Jadi kita akan banyak sekarang setelah Injil Yohanes tadi itu. Waktu dia bilang begini, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dia berkata gini, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berarti Yesus, ini saya punya bahasa ini. Yesus mengalahkan dunia, berarti terjadi apa? Terjadi pergumulan, terjadi pergulatan, terjadi peperangan. Tapi haleluya, Yesus menang. Yesus menang. Dia mengalahkan dunia. Ini kata penting. Waktu Yohanes menuliskannya, peristiwanya udah terjadi sesudah salib. Jadi Yohanes punya pemahaman, bukan waktu dia jadi murid. Sekarang dia telah menjadi rasul yang telah melihat kemenangan yang mereka lihat karena nama Yesus. Tertulis di dalam sejarah-sejarah di mana Yohanes berhubungan dengan Dewi Artemis di Efesus ya. Itu Yohanes tangking Dewi Artemis punya patung. Patungnya runtuh, bayangin. Yang gak runtuh seketika tapi ada gempa bumi datang. Ya runtuh lah kira-kira gitu ya. Itu benar. Dalam sejarah ditulis hal tersebut. Tapi dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua. Yuk kita pergi ke kitab Ibrani. Supaya sudah tahu bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama adalah dia adalah anak. Dia datang ke dunia ini untuk anak-anak saudara sekalian. Coba kita baca Ibrani pasalnya kedua. Saya mau langsung baca ayatnya ke-14 tapi enggak, kita baca supaya lihat lihat narasinya ya, lihat perikopnya supaya saudara enggak comot ayat ini keluar dari konteks. Jadi ayat ini sebenarnya Tuhan mau bilang begini, Bapa mau bilang gini, Yesus tuh raja di atas segala raja, Pak. Aku telah memberikan dia kuasa, aku telah memberikan dia tahta, tapi dia datang ke dunia ini untuk kita. Dia menjadi sama dengan kita. Baru kata menjadi sama dengan kita. Itu bukan cuma jadi sama kayak kita manusia. Tapi menjadi sama dalam semua aspek kehidupan kita. Termasuk aspek penderitaan kita. Dan loh, aspek penderitaan saya dimengerti oleh Yesus. Karena dia menjadi sama dengan hal tersebut. Dalam istilah teologianya menggunakan kata identifikasi Yesus terhadap kita. Nah sekarang coba kita lihat, coba kita baca ayat tersebut. Hebrew chapter 2, Ibrani pasalnya yang kedua. Kenapa Alkitab saya ada Ibrani? Wah bayangin Alkitab. Tuh saya aduh. Ibrani pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang mengganggu kala ini. Oke. Gangguan-gangguan yang tidak berarti. Saya pencet Ibrani yang muncul Job. Kenapa ya? Iya, perjanjian lama kayak yang saya maksudkan ini. Aduh Tuhan, ampuni Jonathan ini. Kenapa dia? Sabar dengan saya ya. Makasih sudah sabar. So ganti iPad, so ganti semua. Ibrani sih nggak ada. Tampilkan aja, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-11. Aduh. Oke, ayat 1 dulu kita baca. Begini kata yang bagus. Enggak, ini aja. Oke, baca dulu ayat 1. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dan dulu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Jadi dengar ulang, belajar ulang itu merupakan kewajiban saudara. Jadi kalau ada pendeta yang khotbah salah, terus lebih percaya akan dan lihat Alkitab, salah saudara sendiri. Karena Alkitab beritahu kita harus lebih apa? Lebih teliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar itu. Supaya apa? Jangan kita hanyut di bawah arus. Nah kitab Ibrani secara khusus pasalnya yang kedua ini berbicara tentang ini, bahwa ini firman tentang Yesus yang harus kita perhatikan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-11 langsung aja supaya saudara tahu ya. Ayat 11. Sebab ia yang menguduskan mereka dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Ya, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka apa?
saudara. Jadi Yesus nggak malu bilang saudara-saudara. Enak aja deh. Iya. Iya. Waktu kita masih kumuh, orang lain tidak mau bilang kita saudara. Coba mau kok udah termasuk mabuk-mabuk di gereja, tidak ada yang mau dekati kok. Biar kata dia sudah dilatih, tolong perhatikan, tidak ada. Ya paling mereka cuma apa kabar, habis itu ganti lagi yang lain. Saya sudah perhatikan itu. Tidak ada yang mau dekatin orang yang seperti itu. Tapi Yesus nggak malu menyebut kita sebagai apa? Sebagai saudara. Kenapa? Kenapa? Itu kata penting tuh. Ya. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-12. Ini Alkitab beritahu buat kita. Lalu katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Bilang dulu, aku akan memberitakan apa? Namamu kepada saudara-saudaraku. Bilang dulu, nama selalu menyangkut identitas, pekerjaan, sifat, dan tanggung jawab. Jadi nama selalu merupakan identitas yang berisi apa? Pekerjaan, sifat, dan tanggung jawab. Itu nama. Makanya istri saya jadi Patiasina. Biar kata dia lahir Tangkesalu, Patiasina. Karena Jonathan Patiasina bertanggung jawab atas dia. Ya, itu pasti, itu betul. Ya kan? Karena memang nama, menyandang nama itu menandang tanggung jawab. Kemudian Alkitab ini berkata begini, aku mau memuji engkau. Dan lagi, bilang dulu ayat 13 kita baca sama-sama. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Aku siapa? Bapaknya siapa? Yesus. Jadi ini Bapa yang lagi bicara ini. Oke ya, siap? Kemudian kata ini luar biasa, ini luar biasa. Ya, ya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Ini Yesus. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari apa? Darah dan daging. Saudara darah dan daging? Saudara darah dan daging? Tidak pakai baterai itu saudara? Saudara bukan pohon pisang? Itu bagus. Sebab dia bilang ini, maka ia juga ini menjadi sama dengan mereka. Terus kata ini yang orang suka lupa. Dan mendapat bagian. Wah, itu. Dan mendapat bagian dalam keadaan. Kita seringkali suka panik dengan keadaan kita. Yesus mengerti keadaanmu. Oh, saya lihat yatim piatu, Yesus mengerti keadaanmu. Saya waktu kecil diperkosa, Yesus mengerti keadaanmu. Dia secara khusus itu kata, mengambil bagian, kata yang dipakai mendapat. Dia mendapat semua keadaan kita. Dia mengambil semua keadaan kita. Saya suka banget hal ini. Saya ini makhluk paling minder tadinya. Wah udahlah. Dan saya ini kalau orang bilang yang namanya penolakan, saya profesor penolakan. Saudara tidak perlu kasih tahu saya bahwa saudara tolak saya. Saya lihat mata saudara, saya sudah tahu saudara menolak saya. Saya lihat bahasa tubuh saudara, saya sudah tahu saudara menolak saya. Saya tahu yang namanya penolakan. I mengerti bro. Kenapa? Saya mengalaminya. Tapi Alkitab bilang gini, Yesus mengambil bahagian itu. Jadi semua bagian saudara dalam penderitaan, dalam penolakan, dalam kesusahan, dalam keadaan dosa saudara, kita berkata, Yesus identified, dia menjadi sama dengan keadaan itu. Dia mendapat bagian dalam keadaan itu. Jadi apa keadaanmu? Yesus ambil bagiannya. Apa keadaanmu? Yesus ambil bagian, dia mendapat bagian itu. Sekarang dia berkata begini, supaya, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Waduh. Saya suka kata itu, memusnahkan, bilang dulu memusnahkan. Annihilation, musnahkan dia. Memusnahkan dia itu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya di bawah apa? Berada dalam perhambaan. Jadi itu Yesus tebus kita, dia lepaskan kita dari perhambaan. Saya sudah bilang, kalau perhambaan tidak ada orang bisa lolos. Tidak ada. Namanya persembahan. Semua sudah telanjang. Tidak ada apa-apa. You cannot go out. Sudah tidak bisa keluar lagi. Dia bilang ini, kamu ditebus. Kita baca lagi, ayat-ayat ini bagus.
Ayatnya ke-16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan apa saudara? Abraham yang ia kasihani. Saya suka kata ini. Bilang dulu kata ini. Ayat 17 kita baca sama-sama. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus apa? Disamakan. Dalam segala hal. Oh my goodness. Dalam segala hal. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saya belum pernah lihat ada Tuhan yang kayak begini. Yang memutuskan bahwa dia bakal sama dengan saudara. Dalam segala hal. Satu kali saya hadir dalam sebuah acara. Saya masih di Australia, masih sekolah. Ada pengkhotbah perempuan. Namanya Helen Ivachevich gitu namanya. Jadi dia dulu pernah pelayanan sama Benny Hinn. Dia datang kemudian dia melayani. Kemudian dia cerita. Dia ini profesional pelacur seumur hidupnya. Tiba-tiba Yesus datang kepada dia. Bertobat. Tapi karena seumur hidupnya dia pelacur. Dia tidak tahu bikin lain. Pekerjaannya cuma melacur. Dia setelah dia terima Yesus, dia masih melacur. Tapi ini kesaksiannya dia. Saya duduk, saya berkata gini. Gila. I don't understand. Oh, kita kan ahli-ahli Farisi, otak-otak. Wah ini. Otak-otak Pantekosta yang saya berubah-berubah nih. Kita hakimi bos. Gila. Kan pertanyaannya benar atau salah kan? Bukan benar atau salah, bukan. Yang dia cuma mau bilang begini. Dalam keadaan seperti itu. Yesus menyamakan dirinya dalam keadaan seperti itu. Saya keluar, saya menangis. Saya bilang, pantas dia dipakai Tuhan. Terus dia bilang ini, waktu dia tahu bahwa Yesus jadi sama dengan dia. Itu kata yang kita tidak pernah boleh lupa. Yesus itu bukan cuma menjadi sama dengan kita. Dia ambil itu kepada dirinya. Si Helen bilang apa? Saya kemudian tidak berniat lagi untuk cari uang dengan cara kayak begitu. Tapi saya kan nggak tahu buat yang lain. Keahlian saya cuma itu. Saya mau bikin apa? Akhirnya orang bilang buat dia, try hairdresser salon. Dia kemudian kemudian dia tahu dia bisa dandan sedikit, bikin rambut. And dia start dari situ untuk memulai kehidupannya. Tapi dia bilang, begitu dia bertobat, 3 bulan berikutnya, dia masih tetap melacur. Saya duduk pikir dalam hati saya, orang kayak gini biasa kita hakimi kan. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Kalau yang namanya penderitaan karena dosa, Yesus mengerti benar. Karena Alkitab bilang dia menjadi sama. Bahkan kata Ibrani, kata itu bukan pilihan. Tapi itu kata keharusan. Ia harus menjadi sama. Itu ditulis oleh Alkitab. Itu dia ada pilihan? Enggak, ditulis. Ia harus menjadi sama. Tapi ini yang saya suka. Ia harus bisa dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa untuk seluruh bangsa. Oh, sebab oleh karena ia sendiri. Ini kata kunci yang kita harus. Karena ia sendiri apa? Telah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bilang dulu, Yesus lewati semuanya. Mengerti semuanya tentang keadaan saya. Oh, itu pewahyuan. Sudah? Kita pindah ke Ibrani pasalnya yang kelima. Saya sedang memberitahukan hal ini supaya sudah tahu bahwa penderitaan di dunia ini yang Yesus alami itu ada sebabnya. Karena dia menjadi sama dengan saudara. Tapi ini buat kita, sekarang kita lihat Yesus sebagai patron kita, sebagai model kita. Ibrani pasal 5 ayatnya, kita baca saja ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Let's go to Hebrew chapter 5. Oke. Atau kita baca ayat yang ke-5. Ini bercerita tentang imam besar. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman. Okay? Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain.
engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi Yesus imam besar bukan dalam order Harun, tapi dalam peraturan Melkisedek. Mengapa? Sebab kalau order Harun harus keturunan Lewi, Yesus keturunan Yehuda. Makanya yang tepat untuk itu adalah order Melkisedek. Sekarang ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia. Oke. Jadi nggak lihat Yesus sebagai Tuhan sekarang ya. Lihat dia sebagai apa? Manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Saya tidak suka kata keluhan, ini harusnya erangan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Kata kesalehan ini bukan datang dari kata Eusebia, tapi datang dari kata Eulebia. Lebih kepada karena takutnya, karena hormatnya kepada Tuhan. Kemudian dibilang seperti ini. Ini kata yang saya pilih hati-hati sekali. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Siapa yang tahu bahwa ketaatan itu adalah jalan para raja? So kalau kita bicara ketaatan itu bukan jalan perbudakan. Ketaatan itu adalah jalan para raja. Sebab ketaatan itu bukan ketaatan karena terpaksa. Kalau ketaatan budak adalah ketaatan karena paksaan, karena cambukan, force. Tapi kalau ketaatan para raja beda. Ketaatan para raja itu dasarnya bukan pada kehendak atau masternya atau paksaan dari luar. Tapi ketaatan para raja itu keluar karena kehendaknya yang sejalan dengan kehendak Allah. Itu beda, itu beda. Jadi makanya kita ini disebut oleh Alkitab sebagai ketaatan yang berbeda. Saudara tidak beda dengan ketaatan agama. Ketaatan agama adalah ketaatan karena paksaan. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, Tuhan benci kamu. Kalau kamu tidak bikin ini, Tuhan ketok kepalamu. Ini teologi angry God. Jadi bukan cuma angry bird yang ada, ini ada angry God. Jadi teologi angry God gitu. Selalu Tuhan itu agama. Tapi kita enggak begitu. Teologi yang harus kita bangun dalam kehidupan kita begini. Karena kita anak raja, di dalam kita ada kehendaknya. Di dalam kita ada tujuannya. Saya termotivasi untuk melakukannya karena saya mentaati kehendak Allah. Karena di dalam saya ada kehendak Allah. Ada willnya, ada tujuannya. Kehendak Allah enggak ditaruh di luar saudara. Kehendak Allah telah ditaruh dalam kehidupan saudara. Ada orang mau cari kehendak Allah keliling dunia. Enggak perlu. Tuhan taruh firman-Nya dalam saudara. Tuhan taruh roh-Nya dalam saudara. Itu memandu saudara. Makanya belajar taat bukan karena paksaan. Tapi bukan berarti tidak ada keharusan. Harus tetap ada. Yesus saja harus kok. Kita tidak. Nah, Alkitab bilang buat kita prinsip yang paling penting. Dia menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bilang dulu, belajar taat dari penderitaan. Jadi ternyata Yesus tahu tempat terbaik untuk belajar taat adalah penderitaan. Kenapa? Sebab penderitaan itu selalu bertentangan dengan kenyamanan daging kita. Penderitaan itu bertentangan dengan semua kenikmatan. Penderitaan bertentangan dengan semuanya. Ada di sini yang sakit kemudian dia bersukacita. Nikmatnya ini sakit jantung ya. Ada begitu? Nikmatnya ini saya punya ginjal kayaknya sakit. Ada yang berkata begitu? Nikmatnya saya sudah pendarahan 12 tahun. Ada kayak gitu? Come on, tidak ada yang nikmat dari penderitaan. Tidak ada yang nikmat dari penderitaan. Penderitaan selalu memberikan kepada kita keluh kesah. Tapi Alkitab beritahukan buat kita. Sebagai ganti daripada keluh kesah, mending mentaati Tuhan. Mending you build, membangun ketaatan dari dalam. Bangun ketaatan dari dalam. Ketika misalnya saya kekurangan, sangat menderita untuk memberikannya kepada orang lain. Terus orang yang kita berikan senang-senang, kita kosong dompetnya, dia senang-senang makan minum. Padahal uangnya dari kita, siapa tidak marah? Itu penderitaan. Pura-pura tidak tahu. Karena menderita bukan kantongnya, hatinya. Jengkelku ja kasih. Menyesalku kasih. Sudah pura-pura,
Saya dengan istri saya ini adalah seorang yang suka memberi. Dan seringkali kita suka terlukai juga dengan model orang yang kayak gitu kan. Terus itu dia berkata, enak-enaknya nih. Terus kita 2,5 matinya. Terus bagaimana bagi? Tapi gak apa-apa. Kita belajar taat. Masa terus berarti kita tidak kasih dia, jangan be. Tidak itu. Saya pilih untuk tetap kasih itu. Saya bilang tidak jengkel. Saudara kira kita tidak bergumul tentang hal tersebut? My Lord. Oh yes. Hampir tiap hari. Ada aja orang yang WhatsApp ke kita. Ada yang tunjukkan akunnya yang sudah 0. Iya, akunnya 0,85. Terus dia cuma sebut nama aku. Yon. Iya bos. Terus saya belajar. Seringkali kita ya. Coba jangan, ini penderitaan yang lebih berat dari yang lain sebenarnya ini. Begini, ini penderitaannya. Saya mau beritahu penderitaannya. Begini penderitaannya, ini penderitaannya itu begini. Dia minta dari kita, terus Tuhan suruh kita, jangan memang kau pandang enteng mereka itu. Tetap anggap mereka sebagai saudaramu, tetap anggap mereka mulia. Itu menderita Ki. Sudah pinjam tidak bayar-bayar. Kristen Sulaiman kan itu. Utang nyusul-nyusul, bayarnya eman-eman. Saya kira orang jauh, jangan tahu, orang Makassar tahu ini. Jadi ternyata begini, orang pinjam dari kita, bilangnya pinjam. Tapi kan kita sesal sama ini, saya tidak suka meminjamkan orang. Saya tidak mau orang jadi budak dari kita. Jadi kita kasih aja. Terus waktu mereka bilang mau kembalikan misalnya hari tertentu. Sudah 2 tahun dari hari tersebut, belum datang. Jadi kan ya kita anggap sudahlah, tidak apa-apa juga. Karena memang kita selalu berniat kasih kan. Tapi ini yang kita maksudkan, bahwa dalam kondisi kayak gitu, biasanya kita itu langsung menganggap rendah orang. Penderitaannya itu adalah rubah cara berpikirmu untuk tak menganggap dia orang yang berharga, tetap kau sertai dia. Saya dengan ini belajar, kalau kita tolong orang, kita akan tidak pernah merasa ngelunjak ada di atas mereka. Kita selalu berkata gini, kalau kita terlambat misalnya kirim itu, maafkan, saya minta maaf. Orang kata, kenapa kau maaf, enggak apa-apa Ji. Enggak. Saya takut, saya merasa saya jadi penting. Padahal begini, waktu Tuhan kasih kesempatan kita untuk berbagi sama orang lain. Tuhan sedang berkata gini, hei aku mau jadi serupa dengan engkau, ayo bagi aja. Jadi kita lagi dilatih, sudah pikir sudah menderita. Oh gak enak banget itu, gak enak banget perasaan kita berkecamuk. Itu ada kata yang kita kadang-kala membiarkan dia menguasai otak kita, itu namanya jengkel, betul jengkel. Bukan bengkel, jengkel. Nah kalau kata jengkel muncul sih itu grudge. Itu kan kalau muncul sedikit, dia mempengaruhi itu. Begitu kita lihat dia, langsung titut, minus, bad, wrong guy, don't get close. Itu kan muncul di kepala kita. Tapi Tuhan berkata enggak. Be open. Tapi memang betul, benar kata dunia tentang kita. Kasih kebaikan dan bodoh mirip. Tapi benar kata Tuhan. Kadangkala ketaatan kelihatan bodoh. Ketaatan kelihatan nothing. Tapi ketaatan itu adalah jalan para raja. Sebab nanti raja, dia tidak pikir dirinya untuk membuat keputusan. Hikmat dari atas turun ke atas raja. Raja harus berpihak pada sorga, bukan pada keluhan orang banyak. Raja mesti terbiasa untuk buat itu. Jadi masih ingat ketika 2 orang ibu berantem untuk kemudian datang berebut anak di depan Salomo. Alkitab berkata begini. Salomo ambil apa? Pedang, kemudian berkata, itu kan agak keterlaluan, tapi itu hikmat. Bagi 2, ngan ambil sebelah kiri, ngan ambil sebelah kanan. Paha kiri, paha kanan, tangan kiri, tangan kanan, mata kiri, mata kanan. Ambil juga, hidung juga bagi 2, coba ambil, bagi 2. Tiba-tiba itu yang dibilang, hikmat dari atas, pertama-tama murni, penuh belas kasihan. Jadi begitu ibu yang berkata, jangan, kasih aja ke yang lain. Dia tahu bahwa ini hikmat Allah. Lalu dia berkata, kasih ke ibu yang larang. Ibu yang satu, potong Jo. Dapat lihat bukan ibu ini. Langsung dibagi 2. Karena kita kalau mau belajar hikmat raja,
Enggak semudah. Nah Yesus ajarkan pada kita hal tersebut. Dia beritahu, dia belajar ketaatan. Karena dia nanti akan duduk sama orang. Yang kerasukan setan, yang orang tidak mau peluk, dia peluk. Dia datang sengaja nyebrang dari itu untuk nyebrang ke Gadara. Untuk ketemu orang kerasukan setan. Untuk bebaskan orang kerasukan setan. Siapa yang membuat itu? Kecuali ada orang yang telah belajar taat dari penderitaannya. Bahwa penderitaannya, kesulitannya, ketidaknyamanannya dia tidak menghalangi dia untuk mengerjakan kehendak Allah. Itu ketaatan raja, makanya beda kan. Jadi dia kemudian belajar untuk menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ayah saya pernah bilang buat saya gini, kalau orang susah, jangan kamu anggap kamu lebih baik dari mereka. Kalau orang susah, bantu mereka. Bantu mereka. Harus, kan susah banyak, ada susah keuangan, ada susah hubungan, ada susah otak, tidak mengerti-mengerti, banyak juga kayak gitu yang korset. Tapi kita tetap harus tolong manusia, bantu mereka. Kayaknya saudara tidak menikmati deh. Cukup. Alkitab bilang buat kita, ketaatan itu punya stage. Ketaatan karena penderitaan itu sekolah yang paling awal. Sebab begini, raja itu harus punya sebuah kata itu, accordingly. Bilang lo accordingly. Accordingly itu berarti sesuai. Kita memerintah di bumi sesuai kehendak Bapa. Yesus bekerja di bumi sesuai apa yang dia lihat Bapa kerjakan. Kata sesuai itu bahasa kerajaan. Saya hidup sesuai. Accordingly itu adalah sesuatu yang bagus. Nah coba lihat ayatnya yang ke-8, kita sudah baca ayat yang 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kalau saudara mentaati dan kemudian lewat penderitaan saudara bisa menolong orang lain, itu jangan anggap remeh. Itu dapat menjadi inspirasi. Makanya kita bilang, ketika dia telah mencapai kesempurnaannya, bilang dulu mencapai. Bilang dulu mencapai, itu berarti ada pertumbuhan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia jadi inspirasi ketaatan buat orang lain. Kita berdiri di sini karena ada satu pribadi yang telah memberikan inspirasi buat kita. Sudah ada banyak orang yang berdiri jadi penguasa. Sudah banyak orang yang lahir di dunia ini. Tapi yang satu ini loh, bayangkan. Hidup begitu lahir jadi musuh raja pada waktu itu. Dikejar-kejar untuk dibunuh. Kemudian umur 2 tahun dalam pelariannya ke Mesir bersama bapaknya, tinggal di negeri asing. Kemudian setelah mati rajanya baru dia kembali. Diperkirakan usianya kira-kira 10 sampai 12 tahun. Tinggal di Nazaret. Makanya katanya dibilang dia disebut dari Nazaret. Selama di Nazaret hidupnya sama dengan semua bocah biasa. Lari sana, lari sini. Seperti biasa. Bahkan tidak ada cerita tentang dia. Sejak umur 12 tahun. Tidak ada cerita tentang dia. Makanya ada yang menulis buku The Silent Years of Jesus. Katanya Yesus belajar di Tibet. Saya bilang, mau dia kalau Yesus belajar di Tibet dia jago kungfu. Ya pasti bantai semua yang, kungfu Tibet. Ini enggak tuh. Tidak ada tanda bahwa dia belajar di Tibet. Tapi enggak gitu. Yesus tuh ada ada obscurity time-nya, ada waktu yang enggak terlihat. Saudara, penderitaan yang paling banyak itu adalah ketika kamu tidak dilihat. Kamu tidak dianggap. Kamu kayak tidak ada. Kan gak enak banget kalau ketemu orang. Kamu nothing. Kamu gak ada apa-apanya. Jonathan Petisina, cili pak, cili. Iya memang saya cili. Saya mesti marah apa? Tapi ketika kita dianggap begitu, karena begini. Kalau orang menyerang itu menyerang keberartian kita kan. Sudah berarti gak sih? Keberartianmu ada pada apa? Yesus tuh selama dia hidup, sepertinya gak ada artinya kehidupannya. Bayangkan, adakah orang cuman melakukan pekerjaan selama 3 tahun. Kemudian seluruh kehidupannya
dalam 3 tahun itu dia terkenal cuma kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Setelah itu dia dilawan, dia ditolak, dia dianggap oposisi, wah luar biasa itu. Saya bisa membayangkan hidupnya. Jadi dia punya kelihatan yang dia nikmati, yang dia kerjakan itu cuma 10 bulan itu kali. Sekitar 14 bulan itu kalau ikutin perjalanannya ya. Selebihnya dia merupakan musuh masyarakat. Orang yang dia tolong berkata, salibkanlah dia. Orang yang dia tolong berkata, kami tidak butuh kau sebagai raja. Dia berdiri di depan Pilatus dan di depan orang percaya. Pilatus berkata, inilah raja orang Yahudi. Mereka berkata, kami tidak punya raja lain selain Kaisar. Salibkan dia. Bayangkan. Terakhir dia disuruh barter dengan penjahat. Aduh, ini pemberontak kecil. Barabas itu kan pemberontak. Tahu namanya Barabas apa? Tuh saudara tidak baca baik-baik. Saya cuma ingat Barabas untuk buat perbedaan. Namanya juga Yesus. Namanya Yesus Barabas. Yesus namanya Yesus Raja orang Yahudi. Itu nama yang dipakai. Makanya ini yang dibilang oleh Pilatus. Kamu pilih siapa? Yesus Barabas, pemberontak Romawi kecil. Kalau kita bilang preman tengik lah dari pasar di Toraja. Dan ini Yesus Raja dari Nazaret. Kamu pilih siapa? Mereka berkata kami pilih Barabas dibebaskan. Salibkan dia. Tidak ada orang yang jadi. Kalau dibaca sejarahnya kayak pecundang banget kan. Kayak nggak ada nilainya. Seringkali kita nilai kehidupan kita. Ini lebih berarti, ini tidak berarti. Mari saya beritahu pada saudara. Tidak ada kehidupan kita yang terjadi secara kebetulan. Mau enak. Kalau saya punya bahasa, saudara injak tai sapi pun, atau mungkin bahasa lebih kasar, saudara makan tai sapi pun, saudara terguling di dalamnya, saudara mungkin mabok, hancur, tidak ada artinya. Sejarahmu tetap bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kalau saudara kemudian mengerti artinya, bahwa lewat ketaatan ini kamu bisa menang. Yesus kemudian mati dengan cara yang paling mengerikan yang pernah dilihat oleh manusia. Passion of Christ menunjukkan hal tersebut. Saya tonton Passion of Christ pertama itu tahun 2000. Saya tontonnya di Melbourne. Saya tonton di Charleston. Itu karena satu gereja Pak Agus Budiman beli sewa jam itu untuk jemaatnya. Jadi satu jemaat terus nonton. Tebak saudara, kita tunggu kan. Yang keluar itu adalah itu pang-pang yang rambutnya begitu-begitu. Yang pakai eyeshadow tebal-tebal tuh, eyeshadow sampai sini. Wow, pokoknya gothic dan punk keluar. Pakai rantai seluruh tubuhnya. Itu keluar mereka menangis, pukul-pukul kepalanya di tembok. Mereka berkata, we never seen this before. Kami tidak pernah lihat kejahatan kayak begini. Mereka wah guling-guling. Kita lihat, wush. Film loh itu. Saya nonton sebenarnya brutal banget memang, penggambarannya brutal banget. Ya toh. Gak ada orang yang mati kayak gitu. Tapi coba tanya dunia ini. Siapakah pribadi yang paling dirayakan di muka bumi ini? Yesus. Siapakah pribadi yang paling disembah di muka bumi ini? Yesus. Dia menjadi sumber inspirasi yang dahsyat sekali. Penderitaannya enggak sebanding dengan itu. Makanya Paulus bilang pada orang di Roma, kamu memang menderita. Waktu Paulus tulis surat kepada jemaat di Roma, orang teraniaya juga. Sampai bilang enggak. Di Roma orang dibakar hidup-hidup. Semua hukuman yang memberikan, semua yang ikut Yesus begitu akibatnya. Dibakar hidup-hidup kah? Jadi obor kah? Saudara disalibkan terbalik seperti Petrus kah? Mayat diikat pada tubuh saudara kah? Apa aja yang mereka buat? Dikasih masuk di dalam apa? Dikasih masuk dalam apa ini? Arena yang besar di mana gladiator di situ bertemu dengan mereka, bertemu dengan singa, binatang buas. Saya baca tulisan seorang martir ya. Itu mereka bilang begini, setiap kali ada singa lapar dilepas. Misalnya kita berlima ini. Kita berlima yang mau diserahkan, kita berlima ini. Orang Kristen gereja mula-mula, singa dilepas, mereka enggak lari. Satu dari mereka berkata gini, udah kamu tunggu di sini. Dia lari, dia kasih dirinya untuk dimakan. Sebab singa kan cuma makan satu orang. Emang singa makan berapa? Satu kampung. Habis singa makan satu, dia kenyang. Selamat ini. Satu aja yang mati. Orang kan lihat dari atas. Orang bilang gini, who is these guys? Siapa mereka? Who are these guys? They must have service. Mereka pasti punya pelayanan. Mereka pasti punya, apa itu kita sebutnya, penyembahan. Yang lebih hebat dari semua dewa. Karena Tuhan yang mereka sembah worthwhile dying for. Kenapa? Karena Tuhan mereka sudah mati lebih dahulu.
Penderitaan memang selalu tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah, di dalam Tuhan, penderitaan kita mengajarkan jalan-jalan kerajaan yang tidak bisa dihentikan. Embrace, terima. Sebab Yesus datang ke dunia ini, jejak yang dia tinggalkan. Jejak kemuliaan karena penderitaan. Kita ambil ayat terakhir dan kita selesai. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Ini adalah ayat yang ditulis di atas itu. Suffering of the King. Kita kembali ke situ. Dan itu jalan yang Yesus atur buat kita. Alkitab berkata demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika karena kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itu kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan apa ini? Semua orang mau coba teladan kasih. Teladan kasih itu bagian. Tapi teladan penderitaan yang menginspirasi orang tidak suka. Hey, we are all kings. Tapi kita hidup di dunia. Bilang saya hidup di dunia. Saya hidup di dunia. Yesus berkata di dalam dunia kamu akan menderita. Tapi ketahuilah aku telah mengalahkan dunia. Sistem di dunia punya penderitaan. Sistem kerajaan Allah damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Kita perlu tahu sistem ini. Dalam dunia ada sistem itu. Ada sistem yang menderita di dunia ini. Kita kan ada di dunia. Tapi Tuhan mau kita menderita. Supaya kemudian kita belajar ketaatan. Dan mengalahkan si jahat karenanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu penderitaan saudara apa. Mari saya mau katakan pada saudara hal ini. Yesus mengetahui keadaan saudara. Bahkan menurut ayat yang kita baca tadi, dia menjadi sama dengan keadaan saudara. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia jadi sama dengan kita. Dia tidak malu sebab kita saudara-saudaranya. Yesus saja enggak malu. Dia Raja. Dia harus menjadi sama dengan keadaan kita. Supaya olehnya dia dapat menyelamatkan kita. Dan dia dapat menolong orang-orang yang mengalami pencobaan. Ditulis dengan Alkitab dengan jelas. Sekarang apa keadaanmu? Yesus telah menanggungnya. Keluar dari keluh kesahmu. Keluar dari negativitasanmu. Keluar dari semua keluhan-keluhan yang tidak perlu. Perkataan-perkataan yang tidak masuk akal. Perkataan-perkataan yang merasa lebih benar daripada orang lain. Perkataan-perkataan yang merendahkan orang lain. Perkataan yang membuat seolah-olah orang lain tidak berarti. Ada beberapa orang yang menemukan arti hidup mereka karena merendahkan orang lain. Mencoba membuat orang lain tidak berdaya supaya mereka kelihatan powerful. Tuhan mau kita adalah menjadi orang-orang yang membangun kehidupan orang lain. Yang menginspirasi kehidupan orang lain. Dengan kehidupan Kristus. Raja yang menderita itu adalah raja yang mau. Bahwa kalau kita pun menderita, kita belajar taat. Untuk bersama-sama dengan dia. Mengerti kehendak Tuhan. Mengutamakan kehendak Tuhan. Kita menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapa di sorga, hambamu berdoa. Hambamu terbatas untuk menjelaskan. Hambamu terbatas untuk memberi pengertian. Kami tahu bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat sukar. Seringkali kami akan mengalami tantangan. Kami akan mengalami kekurangan. Kami akan mengalami aniaya. Kami akan mengalami banyak hal. Tapi kami percaya, kami tidak perlu takut. Kami harus menguatkan hati kami. Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Di dalam dunia kami akan mengalami banyak penderitaan. Tapi Tuhan telah mengalahkan dunia. Untuk itu kami mau cerahkan seluruh kehidupan kami. Bantu kami untuk punya paradigma yang tepat. Bantu kami untuk secara konsisten melakukan kehendak-Mu. Melebihi apapun yang telah menjadi halangan kami dalam semua keadaan kami. Bantu kami untuk hidup bagi Engkau. Kau berdoa Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami.
Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you. Puji Tuhan. Rockman mau menyanyi. Oh kapal. Kejutan memang. Mari maju ke depan. Dona kalau subaku sayang suara pasti merdu. Mari sudah. Subaku polo senang nih. Mari silakan. Persembahan pujian dari Pak Sutri. Sedap. Memang kalau mari disingkirkan saja. Wah, luar biasa.
memang kalau hati sudah harmoni, suara keluar harmoni. Haleluya, wes luar biasa tadi, sangat memberkati. Ya, itu dipelihara, nanti kita undang lagi untuk nyanyi ya. Mantap. Bang Jo, terima kasih banyak untuk pelayanannya, sangat memberkati. Tamu-tamu yang ada juga. Kita akan bertemu lagi nanti jam 16 di tempat ini, ibadah KKR dengan tema Heaven on Earth gitu. Jadi banjirilah, undang teman-teman datang sini, kita penuhi tempat ini ya. Oke, baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, ibadah minggu depan kita kembali ke Makassar, nanti kita ibadah di Swiss Bell, kemudian yang dari Perintis juga sesuai dengan jadwalnya. MTP juga demikian, kita kembali ke Makassar, kita bawa berkat yang kita dapat dari sini, kita sebarkan di Makassar juga gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagi jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kami menyapa dari tempat ini, damai sejahtera buat saudara di rumah. Kami yakin berkat yang kami dapatkan di tempat ini tidak berbeda dengan yang saudara dapatkan di rumah. Amin. Ya, baik, saya kembalikan kepada tim Praise Worship dan Bapak Gembala akan memberkati kita. Sebelum itu dari Pak Hans. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat rock yang juga ikut lewat Zoom atau Facebook atau Instagram. Hari ini juga adalah hari yang spesial buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita. Mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan ya. 26 tahun Tuhan sudah sertai Bapak Ibu Gembala. Saya percaya bahwa kalau 26 tahun Tuhan sertai, Tuhan akan juga menyertai Bapak Ibu Gembala untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang tetap bergerak di dalam tujuan-tujuan Tuhan, dan Tuhan mau pakai lebih luar biasa lagi. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau angkat satu pujian dan katanya ini lagu yang pada saat Bapak Gembala dan Ibu Gembala menikah, lagu ini yang dinyanyikan. Dan nanti saya undang Pak Vinky nanti berdoa. Pak Vinky dan Ibu, Pak Petrus, Pak Gembala, Ibu Gembala bisa di depan. Sayang tolong. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saya undang Pak Hence juga ke depan, Pak Hence. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam, ku
atas rumah tangga hamba-Mu. Berkat-Mu sudah menjadi bagian hidupnya. Pemakaian-Mu yang lebih lagi dengan hikmat yang terus diperbaharui, makin bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu, suami istri, anak-anak, keluarga ilahi terus dinyatakan gambar Kristus terjadi dan terus dinyatakan di tengah-tengah pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, anak-anaknya melihat Kristus, orang lain melihat Kristus. Semua jemaat Tuhan, siapapun yang dijumpai, dapat merasakan dan melihat gambar-Mu nyata atas kehidupan mereka. Dipermuliakan nama-Mu, ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan Engkau melalui kehidupan kedua hamba-Mu ini. Berkat-Mu terus turun atas kehidupan hamba-Mu, kedua kekasih kami ini, anak-anak mereka. Tuhan makin dipermuliakan lewat hidup mereka. Ini doa berkat kami atas kehidupan mereka di hari berbahagia. 26 tahun Tuhan sudah tuntun rumah tangga mereka. Tahun-tahun selanjutnya lebih lagi bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Amin. Amin. Haleluya. Selamat sekali lagi. Tadi malam sebenarnya sudah, tapi untuk kepentingan televisi. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu. Kamu hidup di dalam dunia penuh dengan penderitaan. Tapi ketahuilah, kuatkanlah hatimu karena Kristus telah mengalahkan dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa saja yang menjadi pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, dilipat gandakan oleh Tuhan. Berbuah lebat. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi keluarga-keluarga yang kau jumpai, bagi orang-orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Yesus adalah Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday.